Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa setia Education Talk Universitas Besoa dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggi Azizama dapat kembali hadir untuk memandu episode berikutnya. Nah teman-teman di luar sana, baik segenap sivitas akademika maupun seluruh mahasiswa, sekarang kan pada saat take podcast kali ini kita sedang berada masuk di semester genap atau sudah hampir pertengahan semester genap juga. Dan kali ini kita membahas terkait bagaimana sebenarnya salah satu tips menjaga kesehatan ataupun salah satu penyakit yang sering kita dengarkan sebenarnya, tapi mungkin masih banyak sivitas akademika di luar sana ataupun teman-teman mahasiswa yang belum terlalu tahu. Nah, kali ini kita akan bahas bersama dengan Dokter Nanang terkait dengan diabetes. Halo Dok, Halo Kak terima kasih Anggi. banyak Dok sudah hadir bersama di Iya, siang hari ini. sama-sama. Dokter Nanang boleh perkenalan diri dulu Dok, Oke, lihat ke kamera. iya. Terima kasih Kak Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Dr. Nanang Zulkarnain, MHPE. Saya adalah salah satu dosen yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa. Di Fakultas Kedokteran Unibos ini saya mengajar banyak topik pembelajaran, mulai dari histologi kedokteran dan segala macam. Dan spesialisasi saya di sini MHPE, yaitu yang menyusun dari beberapa bagaimana metode pembelajaran, terus menyusun kurikulum, dan bagaimana sistem asesmen yang dibangun di Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa. Seperti itu. Oke, nah jadi tepat ya Dok, karena pembahasannya kita dengan dokter dan juga Ya, dosen di Fakultas Kedokteran. Jadi teman-teman di luar sana iya. langsung bisa mendapatkan informasi yang tepat. Dok, Oke. kali ini kita mau bahas terkait diabetes. Hmm. Mungkin banyak yang sudah tahu ya Dok soal diabetes itu bagaimana, tapi boleh Dok dijelaskan lagi secara umum, diabetes itu sebenarnya penyakitkah atau sebuah kondisi atau bagaimana Dok dalam Oke, kedokteran? terima kasih Kang. Jadi memang diabetes itu adalah salah satu yang sangat familiar didengar akhir-akhir ini karena penderitanya sudah sangat banyak. Jadi diabetes itu adalah suatu kondisi metabolik, sebuah penyakit yang diakibatkan oleh banyak faktor dan ditandai dengan kenaikan gula darah yang sangat tinggi dalam darah. Nah, sekarang itu kan kita sama-sama tahu bahwa banyak sekali makanan dan minuman yang mengandung gula, manis-manis, pokoknya segala macam. Tapi ternyata beberapa pasien itu susah untuk mengendalikan makan minumnya karena memang enak gitu. Nah, ternyata dampak panjangnya adalah bisa menderita penyakit diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus itu singkatnya juga terbagi atas dua macam, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Tapi yang paling banyak diderita orang adalah diabetes mellitus tipe 2. Nah, kalau tipe 1 ini itu karena gangguan akibat autoimun. Jadi, dalam tubuhnya sendiri sudah ada autoimun, ada yang merusak sel pankreasnya. Jadi, insulin yang harusnya dihasilkan tidak ada. Nah, itu biasanya gangguan autoimun atau gangguan genetik juga bisa. Tapi kalau yang diabetes mellitus tipe 2, Kak, ini memang yang banyak sekali derita pasien-pasien yang karena faktor dan pola makan dan pola hidup yang kurang sehat, sehingga pada saat proses metabolisme dalam tubuhnya itu terganggu, kadar gula darahnya naik, dan sel yang ada dalam tubuhnya juga mengalami resistensi insulin. Singkatnya seperti itu, Kak. Jadi Mm-mm. kalau yang mungkin sering kita dengar yang orang tua yang usia lanjut alami itu adalah Mm-mm. diabetes tipe 2 ya Tipe Dok. 2, Nah, betul. tapi karena sekarang karena sosial media kita jadi sering melihat bahwa banyak juga yang masih usia muda 20 30-an Mm-mm. sudah menderita diabetes tipe 2 ini atau Betul. istilahnya mereka bilang Mm-mm. sudah mungkin banyak di luar sana yang kaget karena kenapa di usia muda tapi sudah menderita diabetes. Padahal dulu Betul. mungkin yang awam di telinga kita adalah yang usia lanjut ya Dok Betul, yang betul. menderita diabetes Mm-mm. tipe 2, tapi Mm-mm. sekarang sudah banyak yang usia muda Betul. yang sudah juga kelebihan gula di Dalam darahnya ya, darahnya, dalam ya. darahnya. Jadi ternyata semua itu karena pola Makan pola makan dan ya pola Dok. minum yang Ah, tidak sehat. ya, berarti ini Dok, untuk seluruh teman-teman mahasiswa di luar sana yang mungkin masih umur belasan juga ya Mm-mm. Dok, kalau dari pandangan Dokter Nanang, bagaimana sebenarnya agar bisa menghindari ini Dok, apalagi kan sekarang ya betul Dok, makanan tambah banyak Mm. yang mengandung gula dan kita kadang tidak bisa kontrol, tapi itu seperti Ya. apa Dok sebaiknya? Mm-mm. Sebelum mungkin kita terlalu jauh, gimana cara untuk mencegahnya, memang sekarang itu kan ada pergeseran usia nih Kak. Jadi yang dulunya betul kata Kak Kanggi tadi, ini awal-awalnya kok kita tahu 50-60 ke atas yang menderita penyakit diabetes. Kenapa sekarang 30, 20 udah bisa kena diabetes? Nah, salah satu faktornya karena tadi itu pola makan dan pola minum yang tidak sehat karena selalu terus-menerus makan makanan dan minuman-minuman yang manis dan minuman olahan. Nah,
Eh, repotnya adalah karena kita sama-sama tahu bahwa memang di diabetes itu pada saat gula sudah mengalami kelonjakan, itu pasien pasti akan mengalami beberapa gejala dulu, Kak. Jadi sebelum terdiagnosis, Ah, nah ada gejala oh dulu iya yang iya muncul. iya. Karena kenapa? Ada kondisi yang disebut hiperglikemia, itu gulanya tinggi dalam darah tapi belum ada gejala. Tapi kalau diabetes itu gulanya tinggi dalam darah tapi sudah ada Oh. gejala yang muncul. Nah, gejalanya ini Kak ada yang disebut gejala utama dan gejala penyerta. Gejala utama itu disebut ada 3P, polidipsi, poliuri, dan polifagi. Itu polidipsi adalah kalau misal pasien selalu merasa, oh kok saya ini haus-haus terus gitu. Kalau misalnya kayak ada pasien datang kayak gitu, ih kok haus terus ya dok? Kayak yang namanya haus, karena ada poliurinya. Poliuri itu kalau buang air kecilnya terlalu sering, apalagi di malam hari. Nah, polifagi kalau misal makanannya itu ngerasa kayak makan, makan, makan terus kayak gitu. Itu tiga gejala utama yang menjadi ciri khas untuk mendiagnosis pasien diabetes mellitus tipe 2. Nah, gejala penyertanya macam-macam Kak. Biasa ada pasien juga yang datang dengan, ih kenapa tiba-tiba berat badan saya ini menurun drastis. Ada luka yang susah sembuh misalnya, oh, kenapa muncul gatal-gatal satu badan misalnya, kenapa juga lama sembuhnya gitu, kayak gitu macam-macam. Tapi kalau untuk kita lihat bagaimana mencegahnya, jadi pasien itu kadang kami mengarahkan mengedukasi bahwa pertama pasti mengubah pola makannya. Yang kita tahu bahwa dalam usia dewasa itu maksimal 50 gram itu konsumsi gula yang boleh kita konsumsi. Lebihnya itu berbahaya. Nah, dalam tubuhnya kita itu kan ada insulin, insulin itu yang membantu untuk proses pengerjaan dan proses metabolisme gula dalam tubuh. Itu kalau misal karena kita terlalu banyak makan gula, insulinnya jadi susah untuk menyerap di dalam sel-sel tubuhnya kita. Gitu. Jadi yang pertama pasti pola makan dan pola minum. Terus yang kedua mencegahnya dengan beraktivitas fisik. Nah mungkin kalau ada beberapa orang, ih mageran Kak istilahnya zaman sekarang. Jadi kayak baru bangun udah cuma tidur, rebahan saja, scroll HP misalnya. Ternyata nggak ada kegiatan yang produktif. Nah itu juga bisa menjadi faktor yang mempercepat terdiagnosis. Jadi kalau misal kita mengarahkan ke pasien untuk edukasi, itu salah satunya adalah dengan beraktivitas fisik. Oh, iya Gitu iya. Kak. Oh, jadi sebelum mengetahui bahwa dia seseorang terkena diabetes itu Hmm, memang ada gejalanya dulu ya, Dok, ada yang gejala muncul? yang Ya, muncul. jadi dari masing-masing orang bisa mengira sendiri dirinya bahwa kenapa misalnya saya misalnya itu tadi, Dok, ada gejala-gejala yang muncul, Hmm, mungkin merasa diabetes baru silahkan ke dokter untuk ya, memeriksakan ya, Dok? Heeh, memeriksakan, pemeriksaan. Jadi, betul. kalau misalnya, Dok, sudah merasakan bahwa ternyata sering sering haus, Hmm, sering buang air kecil, makan terlalu banyak itu dan lukanya susah sembuh, berat badannya mungkin terlalu cepat naik, bahkan terlalu turun ya dok, bisa terlalu jadi juga turun, ya. seperti itu. Hmm, Oh, jadi kalau seperti itu sebaiknya diperiksakan segera ke iya, dokter untuk betul. diketahui karena apa, dan mungkin Ya, salah satu memang ada mungkin karena sudah terkena diabetes ya dok kalau seperti betul, itu. betul. Dan pemeriksaannya pun Kak Ah, ya, itu ada, pemeriksaannya seperti apa oh itu ya, dok? kalau untuk pemeriksaannya kita menyarankan biasa pasien untuk sebaiknya puasa dulu minimal Oh, 8 jam. Jadi ada disebut pemeriksaan gula darah puasa. Gula darah puasa itu kalau misal dikatakan normal di bawah 100, ada yang disebut pre-diabetes kalau 100 sampai 101 sampai 120 dan di atas 120 berarti terdiagnosis diabetes. Nah, prediabetes ini artinya fase di mana pasien itu kita arahkan baik-baik. Kalau, oh ini Bapak hati-hati nih, udah lampu kuning. Jangan sampai setelah ini ternyata pada saat pola makan tidak diubah, aktivitas fisik masih begitu-begitu saja, itu bisa mengarah ke diabetesnya. Jadi kalau yang di prediabetes itu diusahakan dengan mengubah pola makan, pola diet itu bisa kembali ke nilai yang normalnya. Nah, itu kalau GDP. Ada pemeriksaan lain yang namanya HbA1c. Itu pemeriksaan yang sensitif juga. Nah, jadi gini Kak, dalam darah itu kan kadang ada gula yang lengket di sel darah merah nih. Nah, HbA1c itu di situ letak pemeriksaannya, Kak. Jadi kalau pasien yang dengan gula yang sangat tinggi, itu gulanya mengelilingi sel darah merahnya. Banyak sekali. Makanya pemeriksaannya itu akan lebih tinggi HbA1c-nya gitu. Jadi yang kalau misal pemeriksaan yang sederhana dulu boleh GDP. Jadi GDP gula darah puasa, pasien dipuasakan dulu. Boleh minum air putih boleh, tapi puasa makan dan minuman manis jangan. Gitu.
Untuk memeriksa kadar gula darahnya kadar ya gula dok. Dan darahnya. kalau memang ternyata sudah lebih dari batasnya, Mhm, nah itu berarti dia sudah termasuk diabetes itu ya terdiagnosis dok. diabetes, Terdiagnosis diabetes. betul. Nah dok, ini kan yang mengkhawatirkan adalah kalau terjadi di usia muda gitu Oke, ya dok. Dulu kan kita sering dengarnya di usia lanjut, tapi sekarang terjadi di usia muda. mhm, Berarti itu memang karena faktor sedari kecil mungkin yang sudah terlalu mhm, sering mengkonsumsi gula atau bagaimana dok? Itu mhm, fenomenanya yang mhm. dokter Nanang sering lihat. Jadi kalau dibilang faktor dari usia kecil tidak tepat juga, karena ya mungkin baru mengenal makanan manis mungkin di usia-usia pada saat kuliah misalnya. Mungkin pada kan gini, di Unibos itu kan kita tahu mahasiswa banyak nih, Iya. banyak sekali. Bahkan ada yang dari luar daerah datang. Mungkin pada saat di daerahnya makan-makan yang biasa-biasa saja, makan yang ada dijual di pasar dekat rumah, segala macam diolah di rumah. Sampai di kota nih, Iya betul ternyata betul. dia ngikut teman-temannya yang kebiasaannya di kota yang makan minuman yang seperti itu. Nah, jadi pada saat usia seperti kuliah mungkin 18-20-an, itu juga dari situ karena pola makannya nggak bagus, bisa dari situ juga awal mulanya bisa terkena diabetes. Jadi memang karena pergeseran ini semua disebabkan karena semuanya serba mudah, Kak. Tapi sebagai individu ternyata tidak bisa mengontrol. Nah, itu yang bahaya. Berarti memang bukan hanya karena dari faktor usia kecil ya dok, sering Ya, mengkonsumsi gula, tapi bahkan bisa terjadi dalam waktu singkat ya dalam dok, waktu dalam waktu singkat. singkat. Berarti itu Mhm. yang betul-betul harus diperhatikan sekarang bahwa itu bisa terjadi dalam waktu singkat. Terlalu sering mengkonsumsi makanan ultra processed food ya dok, istilahnya sekarang Betul. UPF dan Mhm. makanan-makanan yang dijual bebas yang memang Mhm. mengandung gula terlalu Gula yang tinggi sangat tinggi, dan dikonsumsi dalam waktu singkat dan banyak. banyak, Nah, porsinya besar porsinya dan besar. terus menerus. Jangan dulu kan ada teorinya bahkan ya ada 10 tahun bahkan bisa lebih baru bisa terkena Iya, diabetes. Nah, heeh, ini heeh. bisa lebih cepat, 5 Oh. tahun saja, tapi kalau pola hidupnya, pola makannya begitu terus ya sudah itu bisa dengan cepat terdiagnosis diabetes mellitus Makanya gitu. makanya itu ya Dok, di sekarang kita sering melihat yang di usia muda betul-betul banyak sekali yang kita dengar cerita bahwa sudah Mhm, mengalami diabetes itu karena mhm, ternyata faktornya seperti itu, terlalu banyak, betul. hal-hal yang instan dan yang mudah yang ternyata, Mhm. justru sebenarnya kalau tidak ada kontrol dari dirinya sendiri, bisa memicu penyakit-penyakit Penyakit termasuk yang lain. diabetes. Nah, Nah, yang bahayanya Kak kalau kena usia muda adalah ya kan kita tahu usia muda itu kan usia produktif. Kita usia muda kuliah, kerja, berkarir misalnya, tapi ternyata kena diabetes itu gimana? Yang merugikan itu diri sendiri. Nah, salah satu komplikasinya kan kalau diabetes itu bisa mengarah ke gangguan ginjal, Kak. Nah, misalkan kayak ternyata ada pasien yang baru 30 tahun, 40 tahun, ternyata udah cuci darah misalnya. mmm, Itu kan hal yang sangat disayangkan misalnya. Jadi kayak misalnya ada keluarga yang ternyata salah satu anaknya sudah menjadi orang yang sukses, tapi ternyata terkena diabetes karena pola makan dan pola hidup yang kurang sehat, usia 30, 40 sudah mulai sakit-sakitan. Nah, itu kan hal yang disayangkan sekali dalam suatu keluarga gitu. Jadi ujung-ujungnya pasti berpengaruh lagi ke ekonomi keluarganya gitu. Itu itu kalau di karena usia muda bahaya. iya, kalau dulu mungkin sering kita dengar yang cuci darah itu hanya usia lanjut, ternyata sekarang juga Mhm, sudah banyak ya Dok, usia banyak 30-an ke sekali. bawah bahkan. 30 ke bawah, 20 ada juga. 60 juga ada. Nah, itu yang Banyak. dikhawatirkan ya, Dok, karena sebenarnya ya betul, Dok, mengurangi produktivitas akhirnya bisa Betul, mengurangi, kualitas kehidupannya ke depan. betul, Nah, Kak. baik, Dok. Kalau melihat ini diabetes tipe 2 ya, Dok, yang sering Mhm. dibicarakan orang bahwa ternyata ada tingkatannya kan, Dok? Misalnya ini masih tipe yang ringan atau yang sudah berat atau Mhm. bagaimana itu, Dok? Sebenarnya pengkategoriannya itu terbagi 2 saja, Kak, ada prediabetes sama diabetes saja, itu pun berdasarkan dari hasil pemeriksaan darah yang Heeh, dilakukan heeh. gitu. Tapi kalau misalnya kategori lain itu nggak ada, kayak stadium-stadium itu nggak Oh, ada heeh gitu. heeh. Itu saja. Jadi Oke. cukup prediabetes sama diabetes tipe 2 Mhm. gitu. Kalau Itu yang saja. ini Dok, yang sering kita dengar juga kalau misalnya mereka luka, terus akhirnya Oh, susah oke. sembuh, itu bagaimana itu Dok? Ya, jadi di masyarakat itu memang ada istilah yang beredar dari seperti kayak luka basah, luka kering. Itu sebenarnya bagian dari komplikasinya diabetes. Mmm, Komplikasi itu kan artinya perjalanan penyakit yang kita tidak obati dengan tuntas, akhirnya menyebabkan masalah yang baru gitu. Jadi kalau misal luka kering, luka basah itu artinya ya itu kan salah satu komplikasi diabetes adalah pada saat tidak terobati, kakinya itu kan luka dan ada kalau basah itu dia pokoknya berdarah, infeksi, ada nanahnya segala macam disebut luka basah. Gitu. Kalau kering berarti ya nggak ada luka sama sekali mhm gitu. mhm. Lebih ke komplikasinya, Kak. Komplikasinya ya, Gitu, mhm. penyebutannya kayak gitu.
betul Dok. Jadi memang kalau mau membahas bagaimana cara mencegah terjadinya Mhm, agar diabetes tidak terjadi adalah hampir sama dengan semua penyakit harus memang menjaga pola hidup ya Dok, pola betul makan, sekali, pola Kak. hidup, harus rajin bergerak, berolahraga dan Betul, lain sebagainya. mhm, Nah Dok, bagaimana kalau seperti ini? Sekarang kan juga karena sudah banyak kasus yang terjadi di usia muda, mhm, semakin banyak juga sebenarnya orang yang lebih was-was kalau mhm. membeli makanan itu sudah mulai melihat Oh komposisinya betul apa, ya betul, sudah mhm mulai baca-bacain mhm, surfing-nya di situ melihat bahwa, oh ini berapa sih gulanya, berapa betul, karbonya, berapa proteinnya, dan lain sebagainya. Itu mhm, memang dianjurkan kadang seperti itu dan kalau melihat seperti itu apa yang mhm. harus diperhatikan, Dok? Oke, Mhm. iya. Ini pertanyaan yang sangat menarik, Kak, karena, akhir-akhir ini memang Iya, awareness-nya orang-orang itu fokus sudah meningkat. sudah meningkat. Jadi pada saat beli kemasan makanan, kemasan minuman itu pasti yang dilihat itu tabel gizinya tuh, Mhm mhm gitu. Jadi di situ kan ada banyak komponennya, ada karbohidrat, protein, lemak, segala macam, itu ada sugar di situ, memang ada gula di mhm. situ. Gula itu kalau misal saya ambil contoh salah satu, minuman teh yang Mhm kotak misalnya, mhm. terus dalam situ ada komponen, ada kalori, ada gula, natrium segala macam, itu ada sugar di situ. Nah, itu biasanya kalau nggak salah 17 atau 19 gram. Nah, itu kalau kalau kita minum satu kemasan itu berarti masih boleh, Iya. karena kan batasnya kita 50 gram. Nah, itu boleh. Jadi, bagusnya masyarakat kita sekarang sudah bisa melihat itu. Nah, yang jadi masalah adalah kalau ternyata kita sudah lihat, tapi ternyata nggak peduli. Ah, Tetap mhm saja, oh mhm. ya sudah, oh ini 17, ya sudah deh 17, terus besok lagi ternyata makanan yang lain yang dimakan sehari-hari yang Mhm mhm. enggak ada tabel gizinya itu di situ. Ya kan pasti ada gulanya juga, Iya. ternyata berpengaruh Mhm juga mhm gitu. Jadi mhm. yang dibaca cuma di situ. Nah, itu mesti yang harus ditingkatkan lagi awareness-nya. Jadi Mmm. selain kita lihat di situ, kita juga harus cari tahu, oh makanan ini ternyata kandungan gulanya berapa Mhm. gitu. Jadi walaupun tanpa ada tabelnya kita sudah tahu gitu. Mhm. Ya jangan karena Mhm, berpikir batasan sehari adalah 50 gram ya mhm, Dok, 50 gram, berpikir bahwa misalnya minuman kemasan hanya 19 atau 20 lah, iya, berarti boleh minum 2 kotak heeh, sehari, padahal belum lihat juga ternyata makanan sehari-hari yang iya, dimakan juga ada ada gulanya, gulanya, betul. Jadi memang sebaiknya meningkatkan awareness atau kesadaran memeriksa ya, misalnya hari ini makan Mhm, nasi goreng, itu boleh ya Dok dilihat, dicari tahu dulu kira-kira kalau makan nasi goreng nih, makan nasi, paling nasi ya Dok, nasi itu kan heeh, jadi gula ya Dok? iya. Mhm. Ada istilahnya Kak, indeks glikemik ya. Jadi indeks glikemik itu, salah satu adalah, definisinya adalah indeks glikemik, pada saat makanan karbohidrat itu cepat diserap dalam tubuh gitu. Jadi apabila indeks glikemiknya tinggi, itu karbohidrat yang masuk lebih cepat jadi gula dalam Mhm. darah. Nah, salah satu contohnya kan nasi gitu. Nasi itu indeks glikemiknya tinggi, makanya pada saat dia masuk dia bisa bikin cepat gula darah dalam tubuhnya seorang itu cepat sekali meningkat tinggi gitu. Beda sama, indeks glikemik yang rendah kayak buah-buahan, banyak Mmm. gitu. Jadi, pada saat kita kan sama-sama tahu kita tuh butuh karbohidrat Mhm. sebagai sumber energi. Nah, pada saat pasien yang ternyata kebanyakan makan nasi juga, Mhm. nah ini mesti hati-hati, itu bisa meningkatkan kadar gula dalam darah tinggi dan semakin cepat peningkatannya, gitu. Mhm. Wah, baik, Dok. Nah, Dok, ini boleh kita bagi 2 ya, Dok, pembahasannya untuk yang masih usia muda, teman-teman mahasiswa, sama untuk Mhm, yang usia yang di atasnya, teman-teman, Bapak Ibu sivitas akademika. mhm, Kalau misalnya untuk sivitas akademika, Dok, yang sudah berusia di atas remaja, kalau misalnya mereka ingin menghindari agar tidak terkena diabetes ataupun sudah terkena diabetes, itu bagaimana agar bisa mhm, meningkatkan, pola hidupnya, Dok? mhm. Meningkatkan pola hidup itu berarti harus meningkatkan kesadaran diri dulu, Mhm. Kak. Jadi kalau menyadari bahwa ternyata ada sebuah penyakit yang sudah diderita dan sudah terdiagnosis oleh dokter, jadi biasanya dokter akan mengedukasi. Nah, Mmm. kita ikuti arahan atau edukasi dari dokter yang telah kita datangi, misalnya Mhm. periksa. Tapi yang repot kalau misalnya ternyata sudah diedukasi, tapi pasien masih belum mau untuk berubah. Nah, itu dulu meningkatkan kesadaran diri untuk bisa berubah dulu. Terus yang kedua tetap kembali yang tadi, pola makan, mengatur pola makan. Nah, biasanya kalau sudah konsultasi ke rumah sakit, itu biasanya akan diberikan tabel atau Mmm. contoh makanan yang boleh dimakan dan ada yang boleh dimakan tapi dibatasi, Mhm. dan ada makanan yang sebaiknya dihindari sama sekali, kayak gitu. Jadi ikut saja arahannya, kemudian aktivitas fisik. Nah, bedanya sama usia yang masih Mhm. muda sama yang tua, biasanya itu letaknya di aktivitas fisik. Nah, usia tua kita sebaiknya disarankan tidak melakukan aktivitas fisik yang terlalu berat, contohnya lari jarak jauh, badminton, tenis, segala macam, futsal misalnya. Itu jangan, karena Oh. kita kan tahu mungkin sudah termasuk gimana sih tulangnya ada masalah Iya. atau gimana gitu. Tapi kalau masih usia muda misalnya, itu kita masih memperbolehkan untuk
mengedukasi pasien boleh melakukan aktivitas fisik yang berat. Itu membantu supaya kadar gula dalam darahnya lebih cepat terkontrol. Letaknya di situ Letaknya di situ ya saja. Jadi kalau perbedaannya. jadi kalau misalnya orang tua kami sarankan ya sudah jalan kaki tiap pagi saja Mhm. boleh, nggak usah yang terlalu berat kayak gitu. Mhm. Baik Dok, kalau untuk yang teman-teman mahasiswa nih ya, baiknya yang teman-teman mahasiswa atau yang Mhm. teman-teman masih muda, betul tadi Dok, mungkin banyak yang baru ke kota ataupun yang sudah di kota, itu sekarang melihat perkembangan makanan banyak sekali dan lebih Mhm, mudah untuk diakses. betul Ojek online yang sudah bisa betul. kita beli makanan lewat ojek online aja, nggak perlu keluar rumah, Mhm jadi lebih cepat mendapatkan makanan tersebut. mhm. Nah, kalau itu ini yang harus diperhatikan betul-betul ya Dok, Betul bahwa harus penuh kesadaran dalam makanan sehari-harinya betul. kalau bisa makan real food ya Dok, ataupun real food ini maksudnya makanan yang bagaimana, Dok? Kalau misalnya Eee, teman-teman mahasiswa ini mau menjaga pola makannya padahal misalnya mereka mhm. adalah anak kos yang misalnya terbatas uang jajannya atau bagaimana, itu sebaiknya pola makan mereka dijaga seperti apa, Mhm, Dok? biasanya memang agak-agak kesulitannya di situ, Kak, Mhm kalau misal kita melihat, kondisi yang anak kos misalnya. mhm. Karena kalau disarankan itu memang lebih baik makan makanan yang organik misalnya, Mmm, organik yang lebih nature gitu, lebih ke arah ke nature. Tapi kan kekurangannya ya makan organik pasti harganya ya lumayan iya. gitu, nah anak kos gimana caranya Mhm mengimbangi, nggak bisa. Yang penting di tiap orang itu kan masing-masing kebutuhan kalori, energinya beda-beda. Yang penting sudah tahu, makan-makan saja yang sesuai kemampuannya, kemampuan finansialnya maksud mhm saya, tapi, jangan melebihi batas sesuai dengan apa yang sudah seharusnya dalam tubuhnya dia, mhm. gitu. Pada saat itu juga, diimbangi dengan aktivitas fisik. Mmm, mhm Jadi, mhm. betul betul bahwa kalau kita butuh makanan-makanan yang real food, bukan yang ultra processing, Mhm tapi kembali lagi ke kondisi finansialnya seseorang, gitu. Jangan sampai ternyata apa yang kita arahkan, ternyata nggak cocok dengan kondisi anak mhm kos misalnya, mhm. Iya. kayak gitu. Boleh mungkin, beli bahan makanan sendiri yang bahan makanannya tidak terlalu banyak terproses ya, Dok, karena kalau Betul, terlalu banyak terproses itu misalnya mhm kayak mie dan lain sebagainya itu kan, mhm. yang dapat dibeli di supermarket, kecuali mungkin yang dibeli di pasar secara langsung, boleh beli bahan makanan secara langsung diolah sendiri, itu tidak termasuk ultra processed food ya, Dok, itu Betul. termasuk real food kalau yang seperti Iya, itu. boleh Mmm, dibeli-beli di pasar, tapi kadang kan juga kondisi kos iya, masing-masing mahasiswa betul beda betul betul, gitu. heeh. Ada yang punya dapur, ada yang nggak ada Iya, gitu, betul itu betul betul. repot lagi. Jadi sebaiknya teman-teman mahasiswa meningkatkan di aktivitas fisiknya ya, Dok, Betul sehari-harinya. betul, Mhm. aktivitas fisik. Jadi, selain ke kampus mungkin boleh nambah, olahraga di luar gitu ya, Dok, Mhm, boleh boleh ikut sama temennya lari, ikut betul, futsal, tenis, badminton, dan segala mhm, macam. Karena sekarang juga sebenarnya ada baiknya bahwa sekarang kesadaran untuk olahraga juga semakin banyak ya, mhm, Dok, jadi itu yang ditingkatkan, bisa mhm, diikuti oleh teman-teman yang masih mahasiswa. betul, Oke, baik terakhir ini, Dok, mungkin mhm, pesan-pesannya untuk, yang menonton terkait dengan bagaimana sebaiknya mencegah, supaya tidak terkena diabetes ini, yang terakhir, Dok, pesan untuk itu. oke, jadi gini, penyakit diabetes itu kan penyakit jangka panjang yang, menyerang tubuh kita dan mengganggu produktivitas kita saat kita terkena diabetes. Penyakit diabetes ini, sangat-sangat mudah untuk kita cegah, tapi dengan cara meningkatkan kesadaran dirinya kita terlebih dahulu, dan di saat yang bersamaan, kita harus mengatur pola makan dan pola hidupnya. Eee, di Fakultas Kedokteran Unibos juga kami ada kerjasama dengan klinik. Jadi beberapa pasien, bahkan beberapa mahasiswa mungkin yang mau datang untuk melakukan Mmm, pemeriksaan gula darah di sana juga bisa dilakukan, dan di sana juga diawasi dan, diperiksa oleh ahlinya langsung, mhm ada dokternya dan tenaga, laborannya. mhm. Nah, kemudian yang terakhir, diabetes mellitus ini menyerang banyak organ, jadi sekali kita terkena, itu bisa terkenal juga dan menjalar ke organ-organ lain seperti di otak, di ginjal, dan di jantung. Jadi mesti hati-hati, ini bisa mengganggu produktivitasnya kita dan kita jangan sampai, eee, terganggu akibat penyakit diabetes yang sudah kita alamin. Iya, sekitar Baik. itu, Kak Anggi. Terima kasih banyak Dokter Iya, Nanang, terima ya. kasih ya. Ini informasi yang bermanfaat sekali untuk teman-teman Mhm, mahasiswa ya Dok di luar sana. Semoga, bisa menjaga kesehatannya masing-masing dari usia muda, supaya bukan hanya di usia muda, biar di usia tuanya nggak kena, ya jangan juga sampai kena di usia mudanya iya ya Dok, seperti itu. betul Nah betul. teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin mengetahui informasi lain, terkait dengan kalau di Universitas Musowa bisa banyak sekali acara ya Dok, Betul, yang terkadang kita mengadakan acara untuk pemeriksaan umum secara gratis. Nah boleh memeriksakan diri di situ, dari Fakultas Kedokteran, di acara di Universitas Bosowa ataupun ke Klinik Pratama Bosowa. Nah, di betul. situ teman-teman mahasiswa memanfaatkan fasilitas yang ada untuk memeriksakan diri, cek Mhm. kesehatan ya, Dok, medical
check Betul, up ya Dok, seperti itu. betul. Nah, jadi bisa ketahuan, kira-kira teman-teman ini kenapa, kalau ada sakitnya kira-kira Mhm, karena apa, dan betul, teman-teman segala penyakit apapun itu silahkan, untuk mencegahannya adalah silahkan menjaga pola hidup dengan baik, pola betul. makan, aktivitas Intinya sehari-hari di situ iya, intinya di intinya situ. di situ ya Dok, harus betul-betul jaga makan, jaga tidur, jaga olahraganya, dan aktivitasnya sehari-hari, jangan stres, nah Betul, biar akhirnya bisa sehat dan punya kualitas hidup yang lebih tinggi lebih ke depannya. betul. Terima kasih banyak Dokter Nanang Ya, atas kesempatannya. sama-sama Terima Kak. kasih banyak Dok Iya, sudah hadir kali ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton. Kalau ingin tahu informasi lain terkait Universitas Bosowa, boleh dong sarannya di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.